Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Afrimayarti, NPM 18096. Saya dari kelas 5 FPGSD. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenegarian Lumpo, Pesisir Selatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sukmaneti, MSI. Penjelasan dari penelitian saya yaitu yang pertama adalah latar belakang. Pada saat sekarang ini, wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sudah merajalela di seluruh dunia. COVID-19 merupakan suatu penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah menyerang manusia. Wabah COVID-19 ini sudah melanda lebih kurang 215 negara yang ada di dunia. Adapun gejala COVID-19 antara lain yaitu gejala gangguan pernafasan seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO sudah menetapkan bahwa penyakit COVID-19 merupakan sebagai tanda kedaruratan pada kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020 melaporkan beberapa kasus yang terkontaminasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 dinyatakan positif corona ada 10 orang. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah pola pembelajaran yang semestinya tetap tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring. Keterbatasan pengetahuan akan penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala dalam sistem pembelajaran daring ini. Terutama orang tua pada situasi ini dituntut untuk mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran berbasis internet ini. Bagi orang tua siswa yang terbiasa menggunakan teknologi mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi bagi orang tua siswa yang awam akan penggunaan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam mendampingi anaknya kala situasi ini. Hal ini tentu bukan hal yang mudah bagi semua elemen pendidikan, terutama orang tua menghadapi transisi dalam sistem pembelajaran ini. Sebelum adanya situasi ini, tidak banyak waktu orang tua dalam mendampingi anaknya. Bahkan orang tua hanya sekedar sebagai pemenuh materi saja. Namun hari ini situasinya berubah. Orang tua menjadi lebih banyak waktu dalam mendampingi anaknya dan terjalin kedekatan emosional lebih dari sebelumnya. Peran serta orang tua siswa dalam sistem belajar di rumah ini tidak bisa dipungkiri. Jika dokter sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19, maka orang tua baik ayah maupun ibu sebagai garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar di rumah masing-masing. Peran orang tua dalam menentukan prestasi belajar siswa sangatlah besar. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang atau bahkan tidak berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, orang tua yang selalu memberi perhatian pada anaknya, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka di rumah, akan membuat anak lebih giat dan lebih bersemangat dalam belajar karena ia tahu bahwa bukan dirinya sendiri saja yang berkeinginan untuk maju, akan tetapi orang tuanya juga memiliki keinginan yang sama. Sehingga hasil belajar atau prestasi belajar yang diraih oleh siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasikan masalah yang terjadi yaitu 1. Peran orang tua pada masa sekarang sangat berpengaruh dalam menentukan prestasi belajar pada anak. 2. Pada pembelajaran daring saat ini, peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah sangat penting. 3. Orang tua harus bisa membagi waktunya untuk mendampingi anak belajar di rumah agar anak memiliki semangat untuk belajar. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenegarian Lumpo, Pesisir Selatan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenegarian Lumpo, Pesisir Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah dapat mengetahui peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenegarian Lumpo, Pesisir Selatan. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah.
Yang kedua, bagi orang tua, diharapkan orang tua dapat mengetahui atau melakukan perannya sebagai orang tua dalam mendampingi anaknya belajar. Agar anak dapat belajar dengan baik dan benar, walau anak belajar secara daring atau belajar jarak jauh dikarenakan untuk membatasi agar tidak terjadinya penularan COVID-19. Yang ketiga, bagi anak, diharapkan anak dapat memahami pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan dampingan dari orang tua. Kajian teori yang pertama ada peran orang tua, merupakan peran yang sangat penting untuk anak menuju masa dewasanya. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Baik atau buruknya suatu didikan yang diberikan orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Fadilah tahun 2012 halaman 35 mengatakan bahwa lingkungan keluarga bagi setiap anak, segala tingkah laku maupun yang muncul pada diri anak akan mencontoh kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan yang sangat penting bagi anaknya sendiri. Menurut Abu Ahmadi 2443 menyatakan peran orang tua adalah suatu hal kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap yang punya tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini memiliki arti bahwa peran orang tua terhadap anak memiliki banyak sekali kewajiban dan tanggung jawab, yang salah satunya adalah bidang pendidikan, baik itu formal maupun itu non-formal. Berikut adalah peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada orang tua memastikan anak belajar daring dengan aman. Orang tua membantu anak agar dapat belajar dengan aman serta efektif, baik di sekolah maupun itu di rumah, baik secara luring maupun daring. Yang kedua, beri semangat anak untuk belajar secara daring. Anak cenderung mudah bosan dan kehilangan semangatnya. Oleh karena itu, orang tua perlu mendukung dengan memberikannya semangat. Jika belajar di rumah, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Anak juga bisa diberikan ruangan khusus untuk belajar agar tidak terdistraksi oleh mainan atau benda elektronik lainnya selain yang digunakan untuk belajar. Selanjutnya, hubungi guru atau dinas. Dalam pembelajaran daring, orang tua berperan sebagai guru di rumah yang ikut menyampaikan materi kepada anak. Apabila mengalami kendala terkait pembelajarannya, misalnya tidak memiliki waktu untuk mengajar anak, maka orang tua bisa menghubungi guru atau dinas pendidikan setempat untuk menemukan solusi yang tepat. Orang tua bisa memberi batasan waktu kapan harus melihat ke layar dan kapan untuk tidak terpapar radiasi dari layar. Pastikan anak untuk aktif bergerak juga meskipun di rumah saja. Pembelajaran di rumah juga diharapkan tidak menimbulkan stres untuk siswa sehingga diterapkanlah pembelajaran berbasis tema atau problem solving. Secara tidak sadar, cara ini dapat membuat anak lebih terampil secara lisan dan juga tulisan. Adapun peran penting orang tua dalam mendampingi anak yaitu yang pertama, anak merasa tidak sendiri. Orang tua mendampingi anak agar anak merasa tidak sendiri. Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua membuat anak akan merasa nyaman, akan membangkitkan rasa percaya diri anak. Di saat menghadapi permasalahan, ada orang tua yang melindunginya. Dengan begitu, anak merasa orang tua memperhatikan, melindungi, dan memberikan kasih sayang. Hal tersebut dapat meningkatkan kedekatan orang tua dan anak dan akan membangkitkan rasa percaya diri pada anak. Selanjutnya, orang tua sebagai pemberi semangat. Orang tua memberikan semangat kepada anak. Semangat tersebut dapat berupa kata-kata yang menimbulkan dorongan dalam diri anak. Sebagai media untuk pemacu semangat, perlu pasangkan slogan atau kata mutiara dalam pembelajaran anak usia dini dapat menciptakan suasana yang positif pada anak. Dengan kata-kata tersebut, anak lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, memfasilitasi kebutuhan anak. Orang tua dapat memfasilitasi kebutuhan anak untuk kegiatan belajarnya di rumah, agar perkembangan anak dapat tetap optimal. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan apa yang telah dapat dari sekolah, agar tetap terjadi kesinambungan antara yang didapatkan anak di sekolah dan di rumah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Latif yang menyatakan bahwa orang tua dapat memfasilitasi kegiatan anak di rumah yang disesuaikan dengan pembelajaran anak di lembaga pendidikan seperti
menyediakan buku-buku sesuai dengan tema yang tengah dibahas di sekolah atau lembaga, serta mainan-mainan yang menunjang pembelajaran sesuai tema di sekolah atau lembaga. Yang keempat, tempat berdiskusi dan bertanya. Orang tua adalah tempat sosial pertama bagi anak. Peran orang tua di rumah juga dapat dijadikan teman diskusi. Anak akan lebih terbuka jika orang tuanya juga terbuka dan memberi waktu luang untuk berdiskusi. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga mereka akan bertanya apapun kepada orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat Febria, seorang anak untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya membutuhkan seseorang untuk berdiskusi supaya memberikan jawaban kepada anak dan memotivasi anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk orang tua dapat memberikan waktu bersama anak untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari anak. Kelima, membantu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri sebagai sarana memudahkan kita untuk memahami orang lain. Anak membangun jati dirinya bersama orang terdekat. Disinilah peran orang tua untuk membentuk karakter dan sikap anak agar terbentuk pribadi yang baik. 6. Melihat dan mengembangkan bakat anak. Orang tua harus dan mampu bertanggung jawab untuk menemukan bakat dan minat anak, sehingga anak diasuh dan dididik. Baik langsung orang tua atau melalui bantuan orang lain seperti guru, sesuai dengan bakat dan minat anak sendiri, sehingga anak dapat memperoleh prestasi belajar secara lebih optimal. 2. Mendampingi anak belajar di rumah. Pada tahun ajaran 2020-2021 telah berselang lebih dari sebulan dari bulan Juli hingga saat ini. Pandemi COVID-19 masih terus terjadi dan memaksa sebagian besar sekolah di Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selama ini bisa dibilang penerapan PJJ sangat bergantung pada internet dan platform digital. Guru menyampaikan materi pembelajaran melalui aplikasi web meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Beberapa sekolah menyediakan platform kelas maya seperti Google Classroom, Edmodo, Microsoft 365, atau yang lainnya. Berbagai media sosial pun dimanfaatkan sebagai alat komunikasi pembelajaran seperti YouTube, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Seluruh aktivitas belajar siswa dipindahkan dari kelas ke rumah. Proses pembelajaran mulai dari melakukan pendalaman materi, mengerjakan tugas, hingga mengikuti ujian. Semua dilakukan dari rumah dengan mengandalkan internet dan perangkat digital. Bagi siswa yang berada di tingkat sekolah menengah seperti SMP dan SMA atau yang sederajat, aktivitas belajar di rumah mungkin bisa dilakukan mandiri dengan sedikit intervensi orang tua, namun akan berbeda halnya bagi siswa yang berada di level sekolah dasar. Pendampingan orang tua akan menjadi faktor penting keberhasilan proses belajar anak di rumah. Secara umum, jika diperhatikan dari faktor orang tua, kita dapat membedakan beberapa tipe orang tua mendampingi anak belajar di rumah saat pembelajaran daring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada orang tua tipe perfeksionis, di mana orang tua tipe ini selalu berpikir soal kesempurnaan. Mereka memasang target keberhasilan itu 100% terhadap hasil belajar anak. Jikapun ada toleransi kesalahan, maka nilai toleransi yang diberikan tak melebihi dari 10%. Hal positif dari orang tua tipe ini adalah mereka sangat peduli pada pendidikan anak. Mereka siap mendampingi anak-anak di rumah secara full-time. Namun yang menjadi persoalan adalah mereka tidak punya pemahaman pedagogis yang cukup saat mendampingi anak belajar. Mereka lupa bahwa tingkat kognitif anak tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kondisi orang dewasa. Bagi orang tua tipe ini, perlu bijak untuk gas dan rem dalam mendampingi belajar anak. Jika suasana sudah mentok dan memanas, maka mereka harus belajar untuk rem diri dan legowo pada seberapapun capaian belajar anak. 2. Orang tua tipe pragmatis. Orang tua tipe ini yaitu mereka bersikap acuh tak acuh terhadap tanggung jawab dalam mendampingi anak belajar. Orang tua pragmatis tidak mau direpotkan dengan pembelajaran daring. Bagi mereka, belajar mengajar adalah tanggung jawab sekolah dan guru. Karenanya, saat pembelajaran daring, mereka memilih untuk membiarkan anak mandiri sepenuhnya. Walaupun memberikan perhatian, maka bisa dibilang proporsinya sangat minim. Mungkin hanya sekadar mengingat anak untuk mengerjakan tugas-tugas. Jika anak membutuhkan bantuan atau bimbingan belajar, maka mereka sangat enggan melakukannya. Soal pencapaian hasil belajar anak, orang tua tipe ini memang tak terlalu peduli soal ini. Jangankan daring, pada waktu sekolah normal pun sebenarnya mereka sangat cuek. Prinsip mereka yang penting anak mengerjakan tugas, dapat nilai standar pun tak jadi masalah.
3. Orang tua tipe Wise Parent. Orang tua tipe Wise Parent adalah orang tua yang penuh hikmat dan bijaksana menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Orang tua tipe Wise bisa menempatkan cinta dan disiplin pada tempatnya. Mereka tahu bentuk cinta yang harus diberikan, tetapi tidak mengabaikan pendisiplinan anak dalam belajar. Orang tua yang wise memiliki cinta yang tak diragukan lagi pada anak-anaknya. Bagi mereka, pendidikan anak adalah yang utama. Kalaupun mereka harus bekerja di luar sebagai seorang karyawan, itu semua demi dan tanpa mengabaikan pendidikan anak. Saat orang tua dituntut untuk mendampingi anak belajar di rumah sekarang, mereka akan menyediakan waktu dan upaya terbaik. Dengan sabar, mereka akan membimbing anak dalam belajar meski secara fisik lelah karena berbagai kesibukan lainnya. 3. Ada konsep bagaimana orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Cara orang tua mendampingi anak belajar di rumah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, utamakan suasana yang menyenangkan. Penting diperhatikan pertama adalah suasana di rumah agar anak lebih bersemangat lagi. Misalnya dengan membuat tempat secara khusus di mana anak-anak bisa konsentrasi dan fokus pada proses belajar. Sehingga orang tua juga lebih mudah mendampingi anak tanpa adanya gangguan dari anggota keluarga lain. 2. Komunikasi dengan guru. Proses pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi tentu memanfaatkan teknologi yang lebih modern lagi. Hal ini kerap membuat Anda sedikit lambat memahami setiap panduan dari guru. Maka dari itu, selama mendampingi anak, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru apapun kesulitan Anda. 3. Lebih kreatif dalam pola asuh. Pola asuh menjadi kunci utama kesuksesan proses mengerjakan tugas di rumah ketika masa pandemi seperti ini. Anda tidak harus menjadi keras dengan berbagai peraturan agar anak mau mempelajarinya. Namun, buatlah pola asuh sekreatif mungkin agar pada saat mendampingi anak terasa nyaman. 4. Menjadi motivator. Ketika pembelajaran yang seharusnya dilakukan di sekolah harus berubah di rumah, tentu membuat anak-anak menjadi lebih stres. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Setiap hari aktivitasnya hanya di rumah saja dan tidak boleh kemana-mana. Maka sangat penting peran Anda sebagai motivator agar bersemangat lagi dan mau mempelajari tugas tanpa paksaan. Yang kelima, kesadaran untuk saling mengerti. Cara sukses mendampingi anak belajar di rumah dengan cara menyadari untuk saling memahami. Jika Anda merasa pintar, pasti tidak akan telaten ketika mengajari pelajaran yang cenderung marah-marah. Maka penting posisikan diri Anda juga saling mempelajari agar proses pendampingan tidak membosankan dan saling mencari ilmu. Penyebab sulitnya orang tua mendampingi anak belajar di rumah yaitu yang pertama, rutinitas sehari-hari mengalami perubahan ekstrim. Kedua, sebagian besar anak akan sangat manja ketika di rumah. Ketiga, orang tua sulit memahami materi pembelajaran dari sekolah. Yang keempat, guru hanya memberikan tugas dan tidak pernah menjelaskan. Keempat, ada coronavirus atau COVID-19. Menurut Yuliana, tahun 2020, coronavirus merupakan virus yang termasuk RNA strain yang tunggal positif yang menginfeksikan saluran pada pernafasan. Yaitu mempunyai tanda gejala berupa demam, batuk, dan sulit dalam sistem pernafasan. Sedangkan menurut Adityo dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang terbaru sehingga menjadi pandemi. Pada penyakit ini merupakan penyakit yang menular yang relatif sangat cepat sehingga memiliki mortalitas yang tidak bisa diabaikan sebelum terdapat definitif. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa coronavirus atau COVID-19 yang tunggal positif yang penularannya sangat cepat dan mempunyai gejala ketika sudah terkena virus corona atau COVID-19 antara lain batuk, demam, dan sulit pada saluran pernafasan. Yang B, penelitian yang relevan. Penelitian keempat, coronavirus atau COVID-19. Menurut Yuliana tahun 2020, coronavirus merupakan virus yang termasuk RNA strain yang tunggal positif yang menginfeksikan saluran pada pernafasan, yaitu mempunyai tanda gejala berupa demam, batuk, dan sulit dalam sistem pernafasan. Sedangkan menurut Adityo dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang terbaru sehingga menjadi pandemi. Pada penyakit ini merupakan penyakit yang menular yang relatif sangat cepat sehingga memiliki
mortalitas yang tidak bisa diabaikan. Sebelum terdapat definitif, jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa coronavirus atau COVID-19 merupakan suatu penyakit yang berjenis virus corona. Kemudian virus ini termasuk RNA serain yang tunggal positif yang penularannya sangat cepat dan mempunyai gejala ketika sudah terkena virus corona atau COVID-19 antara lain batuk, demam, dan sulit pada saluran pernafasan. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Aziza dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Peran Orang Tua dalam Membimbing Anak pada Masa Studi from Home selama pandemi COVID-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Cara sebagai orang tua harus bisa memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada anak, agar mereka tetap semangat dalam belajar di rumah. Memperhatikan setiap tugasnya dan memberikan jadwal harian kepada anak. Ketiga, menemani kegiatan pembelajaran anak atau memberikan peluang kepada anak untuk belajar sambil bermain supaya anak tidak bosan. 4. Ada perbedaan yang terdapat pada peran orang tua pada saat pandemi yang terjadi pada saat ini. Yang biasanya peran orang tua dapat dibantu dengan guru di sekolah. Akan tetapi pada masa pandemi saat ini, peran orang tua terhadap anak lebih dituntut dalam keberlangsungan pendidikan anak. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan para orang tua siswa yang tinggal di desa Karangintan. Rangkuman hasil wawancara akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian kedua dilakukan oleh Mulia Rahmi dengan judul Penguatan Peran Keluarga dalam Mendampingi Anak Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Menciptakan suasana nyaman belajar di rumah dan mendampingi anak belajar sesuai dengan cara masing-masing anak. Dengan demikian, anak bisa belajar dengan nyaman, aman, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 2. Pentingnya peran penguatan keluarga dalam mendukung aktivitas yang dilakukan anak dalam hal yang positif dan menasihati anak dengan cara yang baik. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang lain adalah peneliti melakukan penelitian terhadap peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada saat pandemi COVID-19. Kerangka konseptual. Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah mempunyai peran yang sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID-19. Peran orang tua merupakan peran yang sangat penting untuk anak menuju masa dewasanya. Anak dididik agar dapat menemukan jati dirinya dan mampu menjadi dirinya sendiri. Jadi, anak diberikan kesempatan untuk memutuskan sendiri pilihan profesi yang ditekuni sesuai dengan keahlian anak. Dalam hal ini, tugas orang tua adalah memberikan masukan, arahan, dan pertimbangan atas pilihan yang telah dibuat anak untuk menjadi orang sukses. Orang tua juga memfasilitaskan kebutuhan bagi anak untuk mencapai cita-citanya seperti memenuhi keperluan sekolah dan mengikut sertakan bimbingan belajar ketika hal itu dirasakan perlu bagi anak. Setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendidik anak. Ada orang tua yang mendidik anak dengan cara kasar, ada yang mendidik anak dengan cara lemah lembut, dan bahkan ada orang tua yang mendidik anaknya untuk mandiri. Itu semua dilakukan untuk kebaikan si anak supaya anak tidak manja dalam pemberian pendidikan. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan kajian teori di atas dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenegarian Lumpo, Pesisir Selatan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Menurut Saryono 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipergunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas ataupun keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Maksudnya adalah metode penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Penelitian ini meneliti peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenegarian Lombok, Pesisir Selatan menggunakan deskriptif kualitatif. Pendidikan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang akan mendapatkan data berupa deskriptif antara lain berbentuk kata-kata berupa tulisan maupun secara lisan dari perilaku yang sedang diamati oleh peneliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kenegarian Lumpo, Kecamatan Pajurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan di rumah orang tua siswa yang berada di Kenegarian Lumpo, Kecamatan Pajurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Subjek penelitian ini adalah orang tua dan anak usia 5-9 tahun di Kenegarian Lumpo, Kecamatan Pajurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan informa utama dan objek penelitian ini adalah mendampingi anak belajar di rumah. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 1. Wawancara. Agar penelitian ini terarah, peneliti menyiapkan instrumen wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah? Bagaimana cara orang tua mendampingi anak belajar di rumah? Bagaimana cara orang tua membagi waktu antara pekerjaan dengan mendampingi anak belajar di rumah? Adakah dampak pembelajaran daring ini terhadap pekerjaan orang tua? Pada pembelajaran daring ini, apakah ada kesulitan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah? 2. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data berupa foto sebagai melengkapi proses dari penelitian. Lakukan uji coba instrumen atau uji validitas dan reliabilitas. Untuk memenuhi kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif tersebut di atas, yaitu readability, transferability, dependability, dan confirmability, peneliti menggunakan 3 cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi adalah menggunakan beragam sumber dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau multiple sources, methods, and time for collecting data. Beragam sumber dalam mengumpulkan data misalnya, menanyakan kebiasaan belajar siswa, tidak hanya bertanya kepada siswa, tetapi juga bisa bertanya seperti kepada guru, teman, dan orang tua. Metode pengumpul data yang beragam digunakan seperti tidak hanya cukup dengan wawancara, tetapi juga bisa seperti observasi, pertanyaan tertulis, dokumentasi, dan kelompok fokus. Triangulasi menguatkan dependability dan credibility penelitian kualitatif. 2. Member check, yaitu diskusi peneliti dengan melibatkan orang yang terkait dengan penelitian dalam hal data yang dikumpulkan, untuk mengecek apakah interpretasi dapat diterima. Member check mendukung keabsahan data dalam credibility. Ketiga, rich description, merupakan catatan yang detail dan tebal yang menggambarkan setting dan apa yang diteliti. Ini untuk mendukung bahwa penelitian kualitatif dapat ditransfer atau digunakan dalam konteks lain transferability. Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara peneliti teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data-data adalah bagian terpenting dari penelitian karena dengan data dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam menampilkan data. Untuk memperoleh data tentang peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. 1. Wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan 2 individu atau lebih untuk mendapat sebuah informasi. Wawancara yang dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan wawancara, setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan wawancara dilakukan menggunakan alat perekam suara agar memperoleh hasil wawancara yang akurat dan tidak kehilangan informasi sebelum melakukan wawancara. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu masalah penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. 2. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data berupa foto sebagai melengkapi proses dari penelitian. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut.
Pertama ada reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Menurut Sugiono, tahun 2013, halaman 338. Reduksi dilakukan agar peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Semua data yang berhasil dikumpulkan peneliti selanjutnya direduksi untuk memperoleh data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. Tahapan reduksi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu mengolah data hasil angket respon orang tua dengan cara menganalisis hasil respon orang tua dan kemudian akan mendapatkan perolehan masing-masing kriteria. Penyajian data, yaitu maka langkah selanjutnya adalah penyajian data menurut Sugiono 2013-341. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dalam bentuk tabel, grafik, P-card, piktogram, dan sejenisnya. Sugiono menambahkan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini, setelah data direduksi, data yang didapat akan disajikan dalam uraian singkat. Penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti agar menjadi jelas. Menurut Sugiono 2013-325. Penarikan kesimpulan dengan memperhatikan hasil respon orang tua, data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil angket respon orang tua. Lampiran, adapun kisi-kisi pedoman wawancara adalah bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenagarian Lumpuh, Pesisir Selatan. Instrumen wawancara, peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenagarian Lumpuh, Pesisir Selatan adalah yang pertama, apa peran ibu sebagai orang tua dalam mendampingi anak ibu belajar di rumah? Yang kedua, bagaimana cara ibu sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah? Yang ketiga, bagaimana cara ibu selaku orang tua dalam membagi waktu antara pekerjaan dengan mendampingi anak ibu belajar di rumah? Yang keempat, adakah dampak pembelajaran daring ini terhadap pekerjaan ibu yang berprofesi sebagai wanita karir ini? Yang kelima, pada pembelajaran daring ini, apakah ada kesulitan bagi ibu selaku orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah? Sekian dari penjelasan proposal penelitian saya tentang peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenagarian Lumpuh, Pesisir Selatan. Jika ada kata saya yang salah, ada tulisan atau tulisan-tulisan yang mungkin ada beberapa kesalahan penulisan, saya selaku seorang peneliti yang meneliti peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kenagarian Lumpuh, Pesisir Selatan ini. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.